Assalamualaikum sahabat ruang belajar, apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu. Ketemu lagi dengan saya Eko Prasetyo, selamat datang di ruang belajar. Udah kerja keras, udah berjuang, udah berhemat, udah nabung, sudah melakukan banyak hal baik, tapi tetap saja hidup cuman kayak gini aja. Ingin kaya tapi sebaliknya yang terjadi. Apa yang salah? Coba kamu evaluasi mindsetmu. Selama kamu masih punya 4 mindset ini, selama itu apapun yang kamu lakukan tidak banyak mengubah hidupmu. Kamu akan tetap ada pada kondisi sekarang. Kamu akan sulit menjadi kaya. Apa saja sih mindset yang menghambat banyak orang menjadi kaya itu? Yuk simak video ini sampai selesai ya. Pertama, hemat pangkal kaya. Jika kamu masih percaya dengan pepatah ini, maka bersiap-siaplah kamu menderita. Kamu udah berhemat setiap hari, mengurangi sebanyak-banyaknya pengeluaran, hidup sangat sederhana. Kamu udah nabung, intinya apapun sudah kamu lakukan deh. Hidupmu sangat-sangat anti dari foya-foya. Tapi kenapa kok gak banyak berubah? Katanya hemat pangkal kaya. Ini masalahnya. Bukan hemat yang membuat kita kaya, tapi hemat adalah langkah awal untuk menjadi kaya. Artinya ada step berikutnya. Jika kamu hanya berhenti pada hemat, ini berbahaya. Bisa jadi kamu gak berhemat, tapi justru memancarkan vibrasi kekurangan. Kamu merasa kurang, kamu merasa gak cukup, kamu selalu merasa sangat-sangat menderita. Ketika teman-temanmu bisa jalan-jalan, kamu hanya nonton dan kamu akan melakukan itu, tapi kamu berpikir, aduh eman uangnya. Ketika teman-temanmu membeli makanan, kamu pun hanya bisa melihat dengan mengatakan janganlah, uangnya ditabung. Tanpa sadar pada saat itu, kamu memancarkan vibrasi kurang, vibrasi miskin, dan ini penghambatnya. Lantas, apakah hemat itu salah? Enggak. Hemat itu penting. Hemat itu wajib. Tapi, hemat itu bukan tujuan akhir, tapi langkah awal. Selain itu, ketika kita berhemat, kita harus melakukan dengan vibrasi yang benar. Jika tidak, hemat tidak akan berdampak baik. Hemat itu langkah awal. Setelah kita berhemat, step berikutnya kita nabung. Setelah itu apa? Kita ubah tabungannya menjadi investasi. Barulah di sini kita bisa menjadi kaya. Artinya bukan hemat pangkal kaya, tapi investasi pangkal kaya. Itu prinsip berikutnya yang harus kita anut. Jika kamu hanya berhenti pada fase hemat pangkal kaya, ini sekali lagi hanya fase awal. Lantas bagaimana vibrasi yang kita bawa ketika kita berhemat? Contohnya begini, ketika ada teman-temanmu yang ngajak kamu nongkrong, jalan-jalan, dan lain sebagainya. Pertama yang harus kita lakukan adalah, ini sesuai nggak dengan budget? Ini sesuai nggak dengan target saya? Ini relevan nggak? Itu dulu. Ketika semuanya tidak, maka tolaklah semuanya. Bagaimana jika kita punya rasa ingin, kita punya rasa iri? Maka katakan pada diri sendiri, oke, hari ini saya berpuasa, saya sedang beribadah, saya sedang berjuang di jalan Allah. Jangan merasa, aduh kok eman ya mau ngeluarin uang, nanti uangnya habis. Saya pengen seperti itu tapi saya harus berhemat. Kalau saya nggak hemat berbahaya, nanti malah uang saya habis. Jangan seperti itu. Jangan kamu berhemat karena takut uangmu habis. Tapi berhematlah karena kamu menganggap ini jihadmu, ini ibadahmu, ini jalan yang kamu pilih agar Allah meridhoimu. Jadi lakukan proses hemat itu dengan niat ibadah, dengan niat seperti kita berpuasa. Jika kita berpuasa, kita menahan diri dari makan dan minum, maka kita berhemat, kita menahan diri dari hasrat belanja. Ini juga ibadah. Kalau diniatkan dengan baik, insya Allah ini akan membawa kebaikan. Mindset berikutnya yang membuat banyak orang gagal untuk bertumbuh menjadi kaya ketika dia menganggap kaya itu butuh kerja keras. Jika sumber menjadi kaya adalah kerja keras, berapa banyak sih orang yang sudah kerja keras pagi, malam, siang, sore, tapi hidupnya gak banyak berubah? Bukan kerja keras yang bikin kita kaya, tapi lebih produktif lah yang bikin kita kaya.
Bukan berapa banyak waktu yang kamu gunakan untuk bekerja, bukan apa yang kamu lakukan ketika bekerja, tapi berapa banyak hal yang kamu hasilkan ketika kamu bekerja. Jika dalam sehari teman-temanmu bisa menghasilkan 10, coba pikirkan bagaimana dalam waktu yang sama sehari saya menghasilkan 100. Jika teman-temanmu dalam sehari menghasilkan 1 juta, bagaimana kamu juga berpikir bagaimana caranya dalam waktu 1 hari saya menghasilkan 10 juta. Berpikir untuk menjadi lebih produktif, bertindak untuk menjadi lebih produktif, berbuat untuk menjadi lebih produktif, itu jauh lebih penting. Ketika kerja keras, ukurannya hanya waktu, pikiran, dan tenaga. Jika kamu bekerja 8 jam, kemudian kamu menambahnya menjadi 10 jam. Kadang kita menganggap itu sebagai ukuran kerja keras, padahal enggak. Lebih produktif artinya kita bekerja lebih efisien. Dengan waktu yang sedikit bisa menghasilkan lebih banyak. Dengan biaya yang sedikit bisa menghasilkan lebih banyak. Kita bekerja lebih efektif. Kita bisa mencapai target sesuai dengan apa yang kita inginkan. Artinya, bekerja lebih produktif terkait dengan cara kita mengatasi distraksi yang ada di sekitar kita. Kita bisa aware terhadap sekitar, terhadap target, terhadap pencapaian, terhadap diri, dan terhadap hambatan yang ada di sekitar kita. Banyak orang memang bekerja 8 jam sehari, 10 jam sehari, bahkan 12 jam sehari. Tapi dalam 12 jam itu ada begitu banyak distraksi yang membuat hasil pekerjaan dia nggak sebaik yang seharusnya. Harusnya dia bisa selesai mungkin dalam waktu 6 jam karena terlalu banyak distraksi. Jadinya dia butuh menyelesaikan dalam waktu 12 jam. Cek, ada di mana level produktifmu? Coba tanyakan, seberapa efektif saya bekerja? Seberapa efisien saya melakukan sesuatu? Jika ternyata kamu belum bekerja dengan efektif dan belum efisien, artinya harus ada yang diperbaiki. Berpikirlah untuk selalu lebih produktif, menghasilkan lebih banyak, berkarya lebih berkualitas. Jangan hanya fokus pada bekerja keras, pada menukarkan waktu, pikiran, dan tenaga, tapi fokuslah pada menghasilkan lebih banyak, lebih bermanfaat, dan lebih berkualitas. Banyak orang menganggap salah satu mindset yang harus dimiliki orang-orang yang ingin sukses dan ingin kaya adalah kita harus berani mengambil resiko. Ini agak konyol. Bukan kita harus berani mengambil resiko, tapi kita harus berani mengambil peluang. Kalau kita hanya fokus pada berani ngambil resiko, ya itu mirip seperti ini. Kamu naik motor tanpa berpikir jangka panjang, sudah tahu di depan ada lawan, tapi kamu tetap mendahului motor yang ada di depanmu. Resikonya terlalu besar. Sementara orang yang berpikir pada peluang, dia benar-benar fokus. Peluangnya besar enggak? Oke, dalam setiap peluang pasti ada resiko. Maka resiko itu harus kita deteksi. Kita harus meminimalisir resiko dengan fokus pada peluang. Orang-orang yang fokus pada resiko, mereka itu punya model naik drastis, sukses, kemudian tiba-tiba terjun bebas, jauh ke bawah. Kenapa? Ya karena mereka hanya mikirkan resiko. Oke, kita harus berani ngambil resiko. Harusnya kita itu berani ngambil peluang dengan meminimalisir resiko. Setiap bisnis itu punya peluang. Di dalamnya juga pasti ada resiko. Orang-orang yang berani ngambil peluang dengan memperhatikan resiko, mereka akan lebih realistis, mereka akan lebih well prepared. Sementara ketika kita hanya berkata, saya harus berani ngambil resiko, kadang yang kita lakukan apa? Nekat, nggak persiapan, potensi gagalnya jauh lebih besar. Ya, dalam setiap tindakan pasti ada resiko, itu benar. Tapi ketika kita fokus pada peluang dengan berupaya untuk meminimalkan resiko, kita akan membuat perencanaan lebih baik, akan membuat persiapan lebih baik, dan akan membuat tindakan yang jauh lebih baik. Mindset keempat yang harus kita ubah adalah jangan berorientasi hanya pada uang, tapi berorientasilah pada value, pada nilai. Jika kita hanya fokus pada uang, kemudian kita mengorbankan banyak hal berharga dalam hidup kita. Di titik ini, mungkin kamu bisa dapat uang, tapi belum tentu kamu bisa dapat bahagia. Sementara ketika kita fokus pada value, pada nilai, pada manfaat, pada berkah, kita akan dapat uangnya, kita akan dapat bahagianya, dan kita akan dapat keberkahannya. Orang-orang yang terlalu fokus pada uang, kadang mereka lupa dengan aturan, mereka lupa dengan nilai, mereka nggak serius dalam menjaga diri dan menghargai orang lain. Yang penting uang. Ya, kita semua butuh uang. Uang adalah salah satu indikator untuk membangun kekayaan, tapi bukan segalanya.
Ketika kita fokus pada value, fokus pada nilai, dan kita percaya pada nilai itu, pelan namun pasti kekayaan itu dapat kita bangun. Simpelnya gini deh, kamu itu jualan, kemudian ada orang membeli produkmu, kemudian ternyata uang kembaliannya kamu sedang nggak ada. Kemudian orangnya mengatakan, udah uangnya kembalian kamu ambil. Kelihatannya keren, kita dapat tambahan uang. Tapi ketika orang-orang yang berbasis pada nilai, mereka akan menolak. Mereka akan mengatakan, maaf Pak, sebentar. Uang kembalian akan saya carikan, karena ini hak Bapak. Saya tidak mau mencari uang dengan cara seperti ini. Ini ngomong mental, ini ngomong nilai. Bahwa kita tidak mau mendapatkan sesuatu dengan cara yang tidak baik seperti ini. Mungkin orangnya ikhlas, iya benar. Tapi justru ini akan melemahkan mental kita. Kita akan selalu berharap orang lain memberi lebih pada kita. Kita akan selalu berharap orang lain memberi lebih kepada kita. Harusnya kita yang memberi lebih pada orang. Kemudian nanti pada akhirnya nilai inilah yang akan membawa kebaikan pada diri kita. Orang-orang yang hanya berorientasi pada uang, ya mereka nggak peduli uang itu diberi seperti apa. Selama orangnya ikhlas, ketika kelebihan kembalian itu dikasihkan kepada kita, ya kita fine-fine aja, kita happy aja. Tapi orang-orang yang punya nilai, mereka akan memilih, maaf Pak, saya kembalikan uang kembaliannya, saya carikan. Atau ini saya simpan, besok Bapak kembali ke sini, akan saya kembalikan. Atau besok Bapak boleh beli lagi ke sini. Ketika kita membangun value seperti ini, orang akan respect pada kita. Mereka akan percaya pada kita. One day, bukan uang yang datang, bukan kembalian yang datang, tapi project, tapi peluang, tapi kesempatan. Mungkin orang itu akan datang kembali. Dia senang dengan cara kita bekerja, dengan nilai yang kita bawa. Akhirnya apa? Mas, mau nggak saya tawari kesempatan lain? Saya tawari pekerjaan berikutnya. Kesempatan itu hadir karena nilai. Peluang itu hadir karena nilai yang kita jaga dan orang lain respect pada nilai itu. Jadi jangan sekedar fokus pada uang, tapi fokuslah pada nilai. Kita harus punya prinsip dalam bekerja. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Sampai ketemu pada video kami berikutnya. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.